Ya, hari ini balik lagi sama gua. Sekarang kita akan kembali membahas tentang filosofi logo club. Huh, filosofi logo club ini gua akan menceritakan tentang kita ke Jerman. Setelah kemarin sempat mampir ke Jerman, gua dapat oleh-olehnya tentang logo-logo klub. Apa saja yuk? Pertama kita ke FC Con. FC Con ini logonya adalah sirkus, kambing sirkus yang memanjat. Ceritanya bagaimana sih? Jadi gini, logo FC Con berupa lingkaran yaitu lingkaran bergambar bangunan. Seekor kambing berdiri di sebelah kanan nih. Warnanya terinspirasi dari lambang kota Köln. Nah, bangunan pada FC Köln itu adalah Katedral Köln, landmark yang paling banyak dikunjungi di Jerman. Landmark itu adalah tempat situs sejarah ya, artinya. Pembangunannya dimulai pada 1248 tapi terhenti di 1560, tahun 1560 dan baru selesai di abad ke-19. Katedral Köln memiliki dua menara kembar sepanjang yang menjulang setinggi 157,4 meter. Yang pertama sebagai bangunan tertinggi di dunia, kemudian katedral tertinggi dan gereja tertinggi kedua di Eropa. Awalnya Katedral Köln adalah satu-satunya ikon di logo. Köln dilengkapi dengan nama klub. Tapi di tahun 1950, Köln diberi hadiah seekor kambing oleh sebuah sirkus keliling. Si kambing ini diberi nama Hennes dan menjadi maskot klub. Nama Hennes sendiri diambil dari nama pemain sekaligus pelatih FC Köln saat itu, Hennes Weisweiler. Karena sudah menjadi bagian dari entitas mereka, akhirnya tahun 1973 kambing ditambahkan di logo FC Köln. Dan dia berdiri di tahun 1984 hasil merger dari Kölner Ballspiel Club dan SPVG Sulz 07. Yuk selanjutnya, nah ini dia Schalke 04. Ini tim yang kita kenal dengan akademinya yang terbaik, menghasilkan pemain berkualitas, yang sialnya saat ini sedang berada di peringkat bawah di Bundesliga. Kita bicara tentang logonya ya saat ini. Sebenarnya logonya tuh minimalis ya, biasa aja, cuman warna biru, tapi ada ceritanya. Begini, Schalke berasal dari kota Gelsenkirchen yang dikenal dengan pertambangan batu bara. Jadi gue udah sempat bahas ya di episode yang study tour di Jerman. Belum sih benar, tapi gue kasih info tambahan. Di setiap kota di Jerman itu masing-masing memiliki industri masing-masing. Contoh, di Frankfurt itu ada industri perbankan, di Munchen itu ada industri otomotif, terus kemudian di Gelsenkirchen dan wilayah Dortmundnya itu itu adalah industri pertambangan. Hmm. Jadi masing-masing kota memiliki ciri khas industrinya masing-masing. Kalau Master, Jagermeister industri minumannya teh Danila ya. Oke, sekarang eh, kita menuju gini. Di 1904 klub Westphalia Schalke. Kenapa namanya Westphalia Schalke? Karena itu udah di wilayah Westphalia, Rhine-Westphalia. Dibentuknya awalnya dengan seragam merah kuning. Mereka merger dengan klub gimnastik Schalke Turfverein namun pada 1924 tim sepak bolanya berpisah dengan gimnastik dan jadi Schalke 04 dengan warna biru. Nanti soal kisah tentang nomor penomoran di klub Jerman itu nanti ada ceritanya sendiri, oke? Banyak pemain dan supporter Schalke berasal dari penambang di Gelsenkirchen, makanya dijuluki di Nepen. Nepen itu artinya para penambang. Dan logo Schalke yang berbentuk lingkaran dengan warna biru royal putih, dan mereka memang dijuluki The Königsblauen atau Royal Blues. Königsblauen. Em, tapi tahu nggak di situ sebenarnya ada logo apa? Nah, memuat logo itu huruf G ini. Nah, yang logo putihnya itu, desain G-nya itu memuat inisial kota Gelsenkirchen, dan yang di dalam S04-nya itu adalah lambang palu tambang sebagai representasi bahwa klub ini berasal dari kota penambang.
Jadi itu ya untuk tim yang hampir degradasi infonya. Nah sekarang kita lihat, nah ini dia yang tadi gue sebut nih, klub kota perbankan, yaitu Eintracht Frankfurt di wilayah Hesse. Eintracht Frankfurt adalah klub yang setia dengan logo elangnya sejak muncul pada 1911. Elang itu adalah abadi. Kenapa? Di tahun 1911, Frankfurter FC Victoria dan Frankfurter FC Kickers merger membentuk Frankfurter FV yang nanti jadi Eintracht Frankfurt. Klub tersebut memilih elang sebagai logonya. Burung tersebut adalah lambang kota Frankfurt. Lambang kota Frankfurt terdiri perisai merah dengan elang putih, digunakan sejak abad ke-13. Elang bermahkota emas dengan lidah biru dan cakar biru. Keberadaan elang dalam lambang kota Frankfurt berkaitan dengan lambang kekaisaran Romawi suci yang juga berupa elang. Frankfurter FV berganti nama menjadi Eintracht Frankfurt pada 1920. Sejak saat itu di bagian dalam terdapat huruf E, inisial huruf E dalam huruf fraktur Jerman. Nanti ada juga klub yang menggunakan huruf fraktur Jerman. Eintracht Frankfurt telah mengubah logonya beberapa kali tahun 99, tapi tetap memuat elang. 3 dari sekian banyak logo yang pernah dipakai itu semuanya menggunakan lambang elang. Nah, asal-usul warna klubnya, oke. Merah itu dari lambang kota Frankfurt, dari Frankfurter FC Victoria, kemudian bendera Prusia, Frankfurter FC Kickers, Eintracht Frankfurt. Jadi Frankfurt ini juga termasuk wilayah dari kerajaan Prusia. Nah ini dia klub sejuta umat di Jerman, klub pencomot pemain berbakat di Jerman yaitu Bayern Munchen. Ada perbedaan banget antara Bayern Munchen yang sekarang nih. Desainer internal Munchen, Daniel Nyari, membeberkan apa saja yang berubah dari logo ini. Sama motif belah ketupatnya, kemiringannya berubah sekitar 5 derajat, ukuran belah ketupat diperbesar, di bagian tengahnya berkurang. Dan motif belah ketupat ini diambil dari bendera Bavaria, dari Wangsa Wittelsbach, penguasa Bavaria dari abad 11 hingga abad 20. Ya, motif belah ketupat itu. Dan motif belah ketupat itu juga menjadi logo di BMW. Bayern Munchen menggunakan motif ini sejak tahun 1961 dan tampilannya selalu berubah dari masa ke masa. Nah, warna biru merah pada logo baru lebih gelap dibanding yang sebelumnya ya. Desain terakhir. Dan kalau ditanya, kenapa sih ada 4 bintang di logonya Bayern Munchen? Nah, itu jadi untuk pembintangan, jadi di Bundesliga ada aturan tersendiri mengenai status juara ya. Status juara dan penggunaan bintang. Jadi kalau lo sudah mencapai 3 gelar di Bundesliga, lo akan dapat 1 bintang. 5 gelar dapat 2 bintang, 10 gelar mendapat 3 bintang, 20 gelar berarti lo akan mendapat 4 bintang. Munchen saat ini sudah mengoleksi 29. Kalau musim ini mereka menjuarai ke-30, mereka mungkin bisa dapat 5 bintang. Nah, ini dia. Kita menuju ke Stuttgart. Nah, sadar nggak sih kalian kalau logo Stuttgart itu hampir sama dengan logo di mobil Porsche? Mobil sport favorit kalian semua, Porsche. Oke, kita lihat simbol apa ini? Itu adalah Hirschstange. Hirschstange ini adalah objek yang mirip sisir, ini adalah tanduk rusa dalam ilmu perlambangan. Simbol ini punya hubungan panjang dengan daerah Baden-Württemberg yang beribu kota di Stuttgart. Ya, kemarin gue sempat sebut ya, Baden-Württemberg itu adalah ibu kotanya Stuttgart. Tanduk rusa digunakan sebagai lambang oleh Wangsa dinasti Württemberg di tahun 1928. Kekuasaan Württemberg semakin meluas dari sebuah county daerah menjadi kadipaten, elektorat, hingga akhirnya kerajaan. Lambangnya pun ikut berubah. Kadipaten itu masih di bawah kabupaten ya. Lambang Wangsa Tanduk Rusa itu masih dipergunakan dan diadopsi menjadi lambang dari VfB Stuttgart.
Inisial VFB itu ditulis dalam huruf fraktur Jerman yang sudah berkembang di abad ke-16. Fraktur pernah menjadi huruf resmi di era Nazi sebelum dilarang oleh Nazi sendiri karena dianggap sebagai budaya Yahudi. Kerajaan Württemberg hancur pada 1918 diganti dengan Negara Rakyat Bebas Württemberg dalam bingkai publik Weimar. Lambangnya diadopsi oleh Porsche sebagai logo mereka juga. Nah, selanjutnya ini dia, kita menuju ke klub di wilayah Jerman Timur, yaitu Hansa Rostock. Sejak tenggelam pada 2012, Hansa Rostock belum mampu kembali ke divisi top. Klub ini mulanya bagian dari Sports Club Empor yang tidak hanya fokus pada sepak bola tapi di cabang olahraga lain. Baru 1965 mereka berdiri sendiri sebagai klub sepak bola independen. Muncul berbagai usulan nama bagi klub ini mengingat mereka bukan lagi Empor. Akhirnya dipilih namanya Fußball Club Hansa Rostock. Nama ini bukan sembarangan, namun memang sengaja untuk mengenang Rostock sebagai salah satu kota dagang penting di Liga Hansa. Hanseatic League atau Liga Hansa adalah suatu aliansi kota-kota dagang yang pernah mendominasi perdagangan di pesisir utara. Ya. Dan kita lihat di sini, ya, para pedagang mengangkut dagangannya dengan koga, sejenis kapal yang populer di Laut Baltik. Hansa Rostock menggunakannya sebagai logo. Warna dan unsur logo diambil dari lambang dan bendera kota Rostock. Griffin digunakan sejak abad 14 pada cap kota Rostock. Mulai pada abad ke-16 ia juga muncul pada uang koin. Ini klub dari Eropa Timur ya, Hansa Rostock. Dan sebagai tambahan, Hansa Rostock itu adalah klub tempat yang melahirkan Toni Kroos. Ya, klub yang telah melahirkan Toni Kroos. Bahkan mungkin nggak tahu ya, bahkan mungkin, dan memang Toni Kroos juga tercatat sebagai pemain Jerman Timur pertama yang mengangkat Piala Dunia. Tapi Toni Kroos tidak pernah merasa dirinya sebagai orang Jerman Timur karena memang dia sudah lama sekali pindah ke Jerman Barat sejak dia berada di Akademi Munchen. Ini kita kembali lagi ke wilayah Barat. Hamburg SV, klub yang dulu dicap sebagai nggak pernah terdegradasi, akhirnya terdegradasi juga. Kenapa logonya hanya berupa persegi? Ya, kita lihat di sini. Awalnya adalah SC Germania, merger dengan Hamburg SV dan FC Falke pada 1919 dan melahirkan Hamburg SV. Logonya awalnya gabungan dari 3 klub tadi, namun tak lama kemudian digunakan logo baru, sebuah persegi biru dengan persegi putih dan hitam. Warnanya diambil dari SC Germania. Logo ini sedikit berubah pada 1978, warna biru berubah dan bentuk menjadi persegi panjang. Logo Hamburg SV sengaja dibuat menyerupai bendera sinyal penanda maritim. Referensinya adalah bendera Blue Peter. Tiap bendera memiliki arti tersendiri sebagai sarana komunikasi. Blue Peter dikibarkan untuk menandakan bahwa kapal segera berlayar. Logo Hamburg mencerminkan tradisi bahwa Hamburg adalah kota pelabuhan. Pelabuhan Hamburg tersendiri merupakan kota tersibuk ketiga di Eropa. Dan dia memiliki 1 bintang di logonya karena dia sudah meraih 3 gelar Bundesliga di tahun 1979, 1982, dan 1983. Di 1923, 28, dan 60 itu adalah zaman dimana mereka masih liganya regional. Dan meskipun logonya berwarna biru, tapi kenapa seragam utamanya berwarna putih merah? Karena warna ini diambil dari bendera dan lambang kota Hamburg. Nah, ini dia. Kita sekarang bahas ya. Kenapa klub Jerman menggunakan angka pada namanya? Nah, ini buat tambahan informasi. Biasanya klub sepak bola akan menggunakan nama kota di mana klub tersebut didirikan sebagai bagian dari nama klub itu sendiri, tapi tak sedikit pula memasukkan nama kota sebagai nama klub, kayak Arsenal, Juventus, Everton. Nah, di Jerman kita akan melihat nama klub yang memasukkan angka pada namanya seperti Schalke 04, 1 FC Köln, 1 FC Nuremberg, Bayer 04 Leverkusen, masih banyak. Maksudnya angka-angka itu apa sih? Nah, lihat. Kalau kita lihat penggunaan angka 1 di
depan nama klub, contohnya 1.FC Nuremberg, 1.FSV Mainz 05, 1.FC Kaiserslautern, atau 1.FC Köln yang baru tadi dibahas, itu menandakan bahwa itu adalah klub sepak bola pertama yang berdiri di kota itu. Kalau angkanya diletakkan di tengah atau belakang, biasanya merujuk pada tahun didirikan. Contoh, Bayer 04 Leverkusen tahun 1904, Schalke 04 tahun 1904, Dortmund 09 itu 1909, Hannover 96 itu 1896 mungkin. Nggak mungkin kalau 1996, termuda banget. Ya oke, mungkin dari gue itu aja info tentang Jerman. Semoga menjadi edukasi yang baik untuk kalian. Ciao.